kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda untuk meramalkan mengenai tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Virgo, ya. Untuk yang keempat, zodiak Virgo ini kita akan melihat situasi kondisi yang kamu hadapkan seperti apa dan apa yang kamu capaikan bisa memberikan sebuah sikap yang baik ya untuk realisasi dan seimbangkan hidup kamu seperti apa. Untuk teman-teman, saya mengajak Anda untuk like, di-share, di-komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya, seperti biasanya. Oke teman-teman, di sini Anda bisa lebih relaksasi, respon, santai dalam menanggapi apa yang harus kamu capai ke depannya di bulan Juli ya. Tanggapilah sebuah ramalan, jika ramalan sesuai dengan Anda syukuri dan Anda binalah introspeksi diri supaya lebih bagus ke depannya selama 1 bulan ke depan supaya bisa memberikan sebuah istimewa selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Jika tidak sesuai ya anggap saja sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang berzodiak Virgo, segala sesuatu yang akan dihadapi di bulan Juli ini mengenai tentang sebuah unexpected income ya, mengenai tentang sebuah perubahan dan peningkatan yang secara tiba-tiba ataupun tidak terduga ya, mendapatkan sebuah rezeki ya. Rezeki yang besar dan mungkin bisa mendapatkan sebuah promosi ya. Dan mungkin peningkatan dalam hal uang, penghargaan yang tidak terduga. Mungkin dalam sebuah jabatan, kekuasaan, ataupun sebuah peningkatan dalam profesi kamu ya. Jadi di bulan Juli ini kamu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik di dalam diri kamu untuk bisa menggapai apa yang kamu cita-citakan dan apa yang kamu harapkan. Supaya apa yang akan kamu lakukan nantinya bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Nah, lalu kita akan melihat mengenai tentang bentuk pengenalan jati diri kamu yang lebih mendalam. Pertama yaitu ada mengenai tentang solitude, alone but not lonely ya. Maksudnya sini kamu sendiri tapi tidak kesepian. Nah, kita akan melihat ini kepribadian kamu ya. Dalam diri kamu di sini introspeksi diri itulah yang paling penting dan kuncinya sekarang adalah harus bisa meluangkan waktu dan menemukan jawaban dari dalam diri kamu sendiri. Jadi penjelajahi konsep pemeliharaan diri, nilai diri, dan kebenaran diri kamu seperti apa. Nah, jadi pengenalan jati diri kamu sebenarnya seperti apa yang harus kamu tahu. Apakah kamu secara lembut, ataupun secara kasar, ataupun secara tidak sabar, ya. Jadi yang saya lihat di sini, berhentilah sejenak dan lebih banyak merespon apa yang akan kamu capai nantinya. Dari masa kesendirian yang tenang, mencapai inspirasi dan kembangkan motivasi ya. Jadi itulah yang harus kamu capai supaya hidup kamu bisa lebih tepat pada sasaran dan mungkin pada hari hanya kamu bisa memunculkan ataupun mengeluarkan segala bentuk apa ide gagasan yang akan kamu lakukan sehingga bisa memberikan sebuah kelimpahan dalam diri kamu. Terus yang kedua, pengenalan jati kamu. Di sini kamu harus ada sebuah namanya merangkul. Embrace oneness with the universe ya. Embrace oneness with the universe. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak merangkul emosi kamu ya. Harus bisa lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatunya dari bentuk hal yang sederhana, hal yang kecil, dan jangan terpaku ataupun dalam melakukan sebuah tujuan dan harapan yang lebih besar ya. Jadi kamu bisa merasakan lebih banyak frustasi ataupun stres ya, sehingga banyak putus asa gitu. Jadi apa yang kamu lakukan itu kamu harus bisa kembangkan mungkin dari hal-hal kecil dulu. Kamu pertimbangkanlah, janganlah terlalu cepat mengambil sebuah keputusan karena harus ada sebuah rasa tanggung jawab yang cukup mendominasi segala apapun yang kamu lakukan. Jadi di dalam diri kamu ini perhatikan hal yang kecil dan sudah saatnya memang kamu harus melangkah ya dan lebih banyak bersyukur atas apa yang kamu miliki. Perhatikan hal-hal yang kecil dan temukan jawaban, tahap pada pencapaian, dan setiap harinya kamu bersedia lebih banyak memainkan peran
Maksudnya dengan siapapun, apapun itu yang akan terjadi, kamu berikan yang terbaik. Jadi merangkullah jiwa kamu dengan lingkungan sekitar kamu seperti apa yang kamu hadapkan, supaya diri kamu bisa lebih positif dalam menjalankan aktivitas. Jadi kamu udah tahu ya, bentuk pengenalan jati diri kamu sebenarnya seperti apa, dan itulah yang harus kamu lakukan supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada sesuatu yang merugikan diri kamu sendiri. Lalu bagaimana dengan bentuk melihat masa depan kamu selama 1 bulan ke depan dan di bulan Juli? Untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, ada kartu Blue Light Gate. Nama di sini adalah kamu harus ada sebuah mengungkapkan, ya, menjelaskan kebenaran otentik kamu seperti apa, dan kamu harus bisa tahu rencana tujuan kamu apa yang harus kamu jalankan. Jadi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak diinginkan, kamu harus bisa lebih banyak melihat dan menilai, dan maksudnya kamu harus bisa memilih mana yang terbaik dan tidak ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi apa yang kamu lakukan harus bisa lebih banyak bersikap positif, jelas tentang keinginan dan harapan kamu seperti apa. Jadi di bulan Juli ini dapat mewujudkan, memberikan apa yang segala sesuatunya dengan cepat, lebih banyak bisa mengekspresikan diri kamu dalam mengungkapkan apa yang kamu mau, tetapi harus dilakukan dengan secara ekstra perhatian ya, yang cukup besar ya. Lalu di sini dengan masa depan kamu di sini yang saya lihat untuk selama 1 bulan ke depan, ada sebuah kekuatan mental ya, mental dalam hidup kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, pusatkanlah terhadap rencana yang akan kamu jalankan dan berikanlah yang terbaik ya. Apa yang harus kamu lakukan, berikanlah sikap yang cukup berbeda dalam menanggapi apa yang akan kamu terima. Hidup kamu, langkahlah dengan langkah yang baru, dan bahwa diri kamu harus bisa mengetahui dan merasakan bahwa kamu itu bisa cukup kuat untuk bisa membantu dan memberikan sebuah ide, gagasan seperti apa untuk menginspirasi kepada orang lain, sehingga orang lain bisa ikut terjun membantu kamu ataupun memberikan sebuah tim kerjasama yang solid, supaya apa yang kamu dapatkan bisa lebih banyak berkelimpahan dengan hoki rezeki yang akan kamu capai. Mungkin kamu tidak bisa bekerja dengan sendiri, tapi kamu bisa bekerja dengan tim kerjasama kamu yang solid. Seharusnya yang saya lihat dengan bentuk kehidupan kamu di masa depan cukup bagus ya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan jiwa kamu dalam merencanakan apa yang akan kamu inginkan. Coba di sini kita akan melihat siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan masa depan kamu dan siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan. Yang pertama yang saya lihat ada rescue. Hidup kamu harus bisa lebih banyak bebas, mencapai sebuah tahap kebebasan kamu untuk bisa lebih menginspirasi, memberikan sebuah jawaban, tidak ada sebuah hambatan dalam mengekspresikan atau memberikan sebuah bentuk ide, gagasan, dan wawasan kamu ya, dalam tahap planning yang akan kamu rencanakan, yang akan kamu jalankan. Ini apapun yang kamu lakukan, Tuhan sangat merestui apa yang kamu kerjakan dengan sebuah hal yang sangat wajar, supaya diberikan sebuah bentuk rencana mensejahterakan hidup kamu apa adanya gitu ya. Jadi kamu lebih banyak terlindungi dan apa yang kamu mau bisa dipenuhi ya. Mungkin di sini adalah sebuah bentuk karma baik ya. Makanya kamu bisa memberikan sebuah keberkahan yang cukup besar. Terus yang kedua, hidup kamu adalah pembentukan jiwa kamu untuk bisa lebih banyak merangkul emosi kamu. Kesedihan, putus asa, dan depresi, hilangkanlah, maka segala sesuatunya akan kamu berikan dengan sisi yang baik. Jika kamu bisa lebih banyak merenungkan hidup kamu, merenungkan apa yang harus kamu kerjakan, dan buanglah, sampingkanlah emosi kamu yang gak stabil, dan beban yang selalu membuat kamu jatuh bangun, hilangkan dan jauhilah, dan kamu mulailah beranjak sebuah hal yang pasti supaya kedepannya bisa memberikan sebuah energi yang positif. Terus yang ketiga, gentle gardener. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri dan secara seutuhnya kamu bisa meningkatkan apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu. Jati diri kamu sebenarnya itulah yang terpenting dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam hidup kamu. Selama 1 bulan ke depan, berikan yang terbaik dan diri kamu itulah yang akan kamu capai jika kamu benar-benar bisa merespon segala hal yang baik di dalam diri kamu.
Kalau menurut saya, yang paling intinya adalah kamu harus bisa berani melepaskan beban masa lalu, jangan sedikit-sedikit depresi, putus asa, ya, pantang menyerah. Itu yang harus kamu lalui, harus kamu capaikan dengan sisi yang baik. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan. Sebuah kebebasan tidak ada sesuatu yang menghambati ataupun menghalang-halangi kamu. Jadi apa yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan bisa benar-benar terjadi dalam hidup kamu, sehingga bisa memperoleh sebuah berkat kelimpahan yang kamu capai selama ini. Lalu bagaimana dengan bentuk rencana tujuan kamu yang akan kamu lakukan? Pertama yaitu ada Father of the Sky. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa terlepas dari namanya beban pikiran, dan kamu lebih banyak berdoa dan mintalah petunjuk dari arahan yang bagaimana harus kamu jalani hidup kamu, supaya di bulan Juli ini mendapatkan sebuah bulan yang penuh dengan istimewa, berkat kelimpahan yang akan kamu capai. Karena di sini yang salah ada unsur elemen mikro dan makro dari alam semesta, serta dari kekuatan alam semesta kepada Tuhan kamu, ada berkat yang melimpah yang kamu capai. Jadi kamu bisa melakukan yang terbaik jika kamu benar-benar respect dan penuh dengan kebebasan untuk mengembangkan bakat kemampuan kamu, serta apa yang kamu capaikan nantinya benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang baik. Itu semua harus ada ikut campur tangan dari Tuhan kamu, barulah kamu bisa melakukan apa yang akan kamu jalankan sesuai dengan keinginan kamu, ya. The Imagine Queen. Yang kedua adalah berjuang dan lebih memberikan sebuah tingkatan, berani dan mencari sebuah resolusi jalan yang terbaik yang harus kamu lakukan seperti apa, barulah kamu akan bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Berjuang, berusaha, itulah yang harus kamu capai supaya nantinya kamu bisa mencapai rencana yang bagaimana akan kamu sikapi, ya. Itulah rencana tujuan kamu supaya kamu benar-benar menyikapi bagaimana apa yang akan kamu lakukan. Sebuah keberkahan di dalam hidup kamu dalam menggapai sebuah rencana tujuan dalam diri kamu, mulailah dari sekarang. Kamu harus bisa berani mengekspresikan diri kamu, dan kapanpun kamu mulai, itulah nanti akan kamu bisa mempersiapkan diri kamu, bagaimana akan kamu kerjakan dan akan kamu lakukan. Apapun yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang terbaik dalam dirimu. Buatlah diri kamu bisa menjadi lebih universe, yang terbaik dalam hidup kamu, dan capailah segala sesuatunya sampai akhirnya nantinya kamu akan bisa mencapai keberkahan, mendapatkan sebuah kabar baik yang bakal kamu terima di bulan Juli. Keberkahan akan kamu berikan ketika kamu sudah siap lebih banyak bebas dalam mengungkapkan segala sesuatunya dengan baik, dan apa yang harus kamu capai nantinya bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif dan hidup kamu bisa lebih banyak melimpah di bulan Juli. Apa kata roh hati sejati kamu, itu yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai ketika kamu mulai siap, ketika kamu sudah mulai mempersiapkan diri kamu, itulah nanti akan kamu didatangi ataupun mungkin dihampiri oleh sebuah dewa penolong, dan apa yang kamu berkat, apa yang kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Hidup kamu seperti apa, itulah nanti akan digambarkan dengan keputusan kamu. Roh sejati kamu mengatakan bahwa capailah dan jalankanlah sesuai bentuk fokus hidup kamu, karena zodiak Virgo ini kamu harus bisa berani merangkul emosi kamu dan berani mengambil sebuah sikap untuk berani melangkah maju ke depan. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu lakukan, berikanlah sikap yang cukup kuat, tegaskan pada diri kamu dan disiplin. Jika kamu sudah siap bisa mempersiapkan diri kamu ke depannya, maka segala sesuatunya akan kamu berjalan dengan semestinya, dan kamu akan berjalan sesuai dengan jalan yang harus kamu tempuh, sehingga bentuk kelimpahan pasti akan segera menghampiri kamu dengan kekuatan yang cukup baik, ya. Hidup kamu seperti apa untuk mendapatkan sebuah keberkahan, ya. Hidup kamu harus bisa yang namanya lebih fokus dan konsentrasi terhadap apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu berikan. Hidup kamu bisa mencapai sebuah keberkahan, berkat yang melimpah jika kamu bisa membentuk hidup kamu lebih harmonis dan lebih seimbang. Harus ada sebuah keseimbangan dalam diri kamu dalam memecahkan apa yang harus kamu kerjakan. Hidup kamu seperti apa, itulah yang harus kamu lakukan dengan semaksimal mungkin. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan, berikanlah sesuatu hal yang lebih positif ke depannya supaya apa yang kamu janjikan bisa mendapatkan sebuah keberkahan ataupun sebuah hoki rezeki yang tak terduga yang diberikan oleh Tuhanmu.
dalam mencapai sebuah keberkahan, pasti harus ada sesuatu sikap yang harus kamu perhatikan ya, dalam menghadapi setiap permasalahan yang harus kamu lalui di bulan Juli, yaitu pertama mengenai tentang liberating love, untuk memberikan sebuah bentuk perhatian yang cukup membebaskan diri kamu dalam bebas dalam menginspirasi sebuah ide, gagasan, apa yang harus kamu kerjakan dan harus kamu rencanakan ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menerima ataupun mencapai hasil kepuasan dalam diri kamu dalam apa yang harus kamu lakukan. Pertama yaitu belajar bagaimana kamu membentuk diri kamu lebih banyak percaya dan lebih keyakinan tinggi pada diri kamu sendiri. Dan kedua, realisasikan diri kamu dalam sebuah keinginan untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan dan jalani kehidupan kamu dengan melakukan sebuah tindakan yang mengarah pada pencapaian sebuah kebahagiaan ataupun mencapai sebuah kepuasan hati kamu. Terus yang ketiga, integrasikanlah bentuk pemikiran kamu dalam rencana apa yang akan kamu capai, sehingga apa yang kamu berikan dalam hidup kamu bisa terinspirasi dan bisa tersampaikan ataupun tersalurkan ide-ide gagasan kamu. Mungkin apa yang kamu lakukan bisa terlaksana dengan baik, dengan secara seutuhnya ya. Jika kamu sudah yakin, maka segala sesuatunya akan diberikan segala hal yang cukup membawa sebuah kepastian. Terus yang kedua, allowing appreciation. Kamu harus bisa menciptakan sebuah kata apresiasi. Yang bagaimana di sini, nilai hidup kamu harus bisa lebih meningkat. Setiap kali kamu bisa menghargai segala sesuatu yang ada di depan mata kamu. Dan apa yang harus kamu lakukan ada tertanam ataupun terpendam di dalam bakat kemampuan kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan segala sesuatu hal yang mungkin mengalami sebuah evolusi dalam jiwa kamu. Perubahan kamu harus bisa menggapai sebuah berkat. Yaitu pertama, yaitu kamu harus bisa memberikan sebuah diri layak untuk berani mengekspresikan apa yang terpendam dalam jiwa kamu. Terus yang kedua, mengurangi perasaan yang mungkin bimbang dan ragu-ragu ataupun perasaan yang tak jemu ya dalam mengekspresi segala sesuatunya dengan baik. Ketiga, tingkatkanlah rasa emosi kamu dalam sebuah getaran yang baik. Getaran yang seperti apa? Mungkin kamu bisa merasakan ini yang terbaik dan harus kamu lakukan, dan kamu ambillah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang baik. Energi yang positif harus kamu berikan dengan sikap yang cukup bijaksana. Barulah kamu bisa menciptakan apa yang benar-benar bisa kamu rasakan dengan kehidupan kamu seadanya ya. Supaya kamu bisa menciptakan apa yang harus kamu berikan dalam diri kamu. Jadi kamu udah cukup mengerti ya, untuk kamu zodiak Virgo, harus kamu perhatikan dalam apa yang kamu kerjakan dalam setiap permasalahan. Hidup kamu pasti selalu ada sesuatu yang mungkin menggambarkan bahwa jiwa kamu harus benar-benar yakin dan percaya diri. Karena apa yang harus kamu lakukan harus didasari dengan ketulusan hati kamu. Yakin bahwa itu semua bisa membuahkan hasil, maka kamu kerjakan dan capailah itu semua dengan titik hasil yang memuaskan. Lalu bagaimana dengan pengaruh timbal balik dari hoki rezeki akan kamu dapatkan? Mungkin di sini berdasarkan mungkin mengatakan tentang sebuah hubungan perasaan deja vu. Perasaan yang bagaimana kamu memiliki sebuah pengalaman yang cukup memberikan sebuah situasi kehidupan kamu dengan pengetahuan yang kamu peroleh selama ini. Mungkin dengan bentuk pengalaman, mungkin dengan bentuk perasaan ya, mungkin apa yang harus kamu capai, apa yang kamu lakukan kurang membaik ataupun memberikan sebuah hasil yang cukup positif ya, sehingga banyak mengalami sebuah perasaan deja vu, perasaan yang mungkin timbal baliknya mungkin sangat terasa sekali, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik ya, energi yang cukup positif. Dan terus dalam hidup kamu yang saya lihat, kamu jangan ada sesuatu yang membebani diri kamu. Hidup kamu yang saya lihat ya, kamu jangan terlalu banyak memberikan sebuah energi yang buruk ataupun energi yang kurang positif. Tetapi jalankanlah apa yang seharusnya kamu kerjakan, dan berikanlah sesuatu hal yang positif dan bijaksana jika kamu benar-benar bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Terus yang kedua, hidup kamu di sini kamu tidak bisa terlepas dari yang namanya spiritual. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan kamu harus bisa mempertumbuhkan, meningkatkan keimanan kamu. Jadi banyak berdoa,
Dekatkan diri kamu pada Sang Penguasa. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu berikan yang terbaik. Karena dengan berdoa, dengan diri kamu mendekatkan dirimu pada Tuhan, maka kehidupan kamu bisa lebih bagus ke depannya. Ya, jadi kamu percaya dan berikanlah yang apa yang harus kamu lakukan, dan tingkatkan segala sesuatunya dengan baik jika kamu benar-benar bisa merefleksikan dan merelaksasi kehidupan kamu seperti apa. Pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kamu tak bisa lepas dari yang namanya sholat, sembahyang, berdoa, berzikir, banyak melakukan kebajikan. Itu selalu diutamakan ya. Karena hidup kamu harus ada sebuah kebajikan dan pahala. Kurangilah berbuat jahat dan perbanyak berbuat baik, maka itulah nanti akan diperoleh sebuah kelimpahan dalam hidup kamu sepanjang kamu lalui ya. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh situasi kondisi zodiak Virgo? Yang saya lihat di sini ada pengaruhnya dengan zodiak Libra ya. Yang namanya di sini ada unsur kardinal. Maksudnya di sini unsur yang harus kamu berani mengambil sebuah tindakan dan menciptakan sebuah ide-ide baru, dan tercapailah apa yang kamu bina. Apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah ide dalam gambaran hidup kamu. Lebih banyak terdorong dan bisa menyelesaikan sebuah masalah, membuat keputusan dan tidak ada sebuah keraguan-raguan ya. Jadi hidup kamu itu cukup berarti dan cukup tegas dalam hidup kamu, bagaimana akan kamu lakukan dan bagaimana yang akan kamu sikapi, supaya benar-benar bisa menggapai apa yang harus kamu capai. Terus yang kedua, ada pengaruhnya dengan unsur planet bulan, moon ya. Jadi segala siklus kehidupan kamu, segala perubahan kamu harus ada sebuah keteraturan yang cukup bagus ya. Emosi kamu juga yang paling penting, naluri, dan dengarkanlah kata intuisi hati batin kamu ya. Memiliki sebuah imajinasi dan ikutilah sesuai dengan kemampuan kamu dalam beradaptasi. Itu yang paling penting dalam hidup kamu ya. Jadi banyak pengaruhnya dalam hidup kamu sehingga kamu benar-benar bisa melakukan apa yang terbaik dan apa yang harus kamu jalankan supaya kamu bisa berani merefleksikan hidup kamu seperti apa. Jadi kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti apa yang seharusnya kamu lakukan ya, supaya kamu benar-benar menyikapi yang bagaimana hidup kamu, apa yang harus kamu lakukan. Lalu bagaimana dengan doa dan nasihat, pesan oleh Tuhan kamu, harus apa yang kamu lakukan. Pertama dan kedua, ini mengenai tentang berdoalah dan carilah Tuhan kamu, mintalah maka penuh dengan sukacita akan diberikan kepada kamu dengan segala berkat kelimpahan. Dan kamu memiliki iman, kamu harus bisa berani memberikan sebuah kekuatan, seperti ibaratnya berani ataupun berusaha ataupun mampu memindahkan sebuah gunung ke gunung yang lain. Ibaratnya iman kamu seperti sebutir biji ya. Iman kamu seperti sebiji sesawi, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu akan bisa menumbuhkan sampai dia menjadi sebuah bentuk tanaman yang besar. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya kamu berani berusaha lebih bagus lagi, lebih membaik lagi ke depannya. Apa yang harus kamu janjikan, apa yang harus kamu lakukan, berikan yang terbaik supaya sukacita kamu dalam berkelimpahan akan diberikan kepada kamu dengan secara kemudahan ya. Itu adalah bentuk pesan yang cukup bagus sekali buat kamu. Udah cukup tahu ya, cukup dimengerti hidup kamu yang saya lihat di sini untuk zodiak Virgo. Seharusnya sangat bagus sekali di bulan Juli. Jadi kamu capailah segala sesuatu bentuk keberkahan yang akan diberikan kepada kamu. Nah, kita akan melihat bentuk keberkahan, hoki rezeki dan dewa penolong kamu yang kamu hampiri di bulan Juli. Ada angka 1, angka 8, dan angka 4. Jadi, yang saya lihat di sini adalah kamu perlu adanya sebuah bentuk keyakinan dalam hidup kamu dalam merencanakan apa yang harus kamu capai. 1 dan 8 itu adalah keberkahan yang cukup besar yang bisa kamu peroleh, tetapi kamu lakukanlah dengan lebih konsisten dan capailah segala sesuatunya dengan baik.
Yakinkan diri kamu supaya segala sesuatunya bisa tercapai dengan sesuai harapan kamu ataupun ekspektasi kamu. Ingat, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kamu jika kamu lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan dan ikuti sesuai arahan petunjuk yang akan kamu lakukan di sepanjang bulan Juli. Nah, jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, lakukan yang terbaik dan capailah segala sesuatunya dengan sisi yang positif. Kita akan beralih lagi ke bagian asmara percintaan kamu zodiak Virgo. Ada apa dengan kisah cinta kamu di bulan Juli, orang yang berzodiak Virgo? Di sini ada kartu mengatakan tentang awal hidup yang baru ataupun membuka lembaran baru ya. Mungkin di sini mengenai tentang komitmen, mengenai tentang hubungan yang akan dibawa kemana, dan mulailah lebih serius dan berkomitmen dengan apa yang kamu inginkan. Terus yang kedua, ini mengenai tentang mungkin hasil pencapaian, mungkin hasil komitmen yang akan kamu berikan. Ya, di sini yang saya lihat bisa mewujudkan segala keinginan mungkin dengan hati yang tulus ya. Tapi yang saya lihat sini wait for winter, kamu harus bisa menunggu hasilnya mungkin di antara bulan 10, 11 dan bulan 12. Itulah yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu berikan dengan sisi yang baik. Sisi yang positif dalam merencanakan ataupun berusaha lebih bagus lagi dalam membentuk pola hubungan. Kedepannya seperti apa yang harus kalian hadapi. Jadi kisah cinta kamu mengenai tentang apa yang harus kamu lalui dan apa yang harus kamu jalankan sehingga terjadilah sebuah harapan sesuai dengan ekspektasimu yang tinggi, sesuai dengan sepasang kekasih kamu ya. Mungkin punya ekspektasi tapi masih sampai sekarang mungkin masih tertunda dan tidak ada sesuatu yang membuat kamu tuh susah untuk bisa memberikan sebuah energi yang positif ya. Energi yang bagaimana harus kamu jalankan sehingga yang kamu rasakan hanya bisa menunggu dan menunggu saja. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang harus kamu perbaiki dalam hubungan kamu? Kamu harus bisa yakin memberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Apa yang dijadikan kebenaran, apa yang dijadikan sebuah rencana dan tujuan kamu, apa yang harus kamu lakukan, harus bisa nampak nyata dan bisa mengerti satu sama lain dan tahu apa yang diungkapkan dan apa yang harus diinginkan. Terus yang kedua, bisa memberikan sesuatu yang mungkin lebih dalam hidup kamu, bisa lebih banyak mengorbankan dan rela berkorban terhadap apa yang akan dijalankan dan apa yang harus dilakukan. Bisa memberikan sebuah bentuk peringatan dalam sebuah ungkapan, mengekspresikan segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Mungkin ada sesuatu harapan yang sampai saat ini belum kamu berikan ataupun mewujudkan dalam sebuah keinginan sehingga bisa mewujudkan apa yang harus kamu capai dalam bentuk yang kamu berikan kepada pasangan kamu. Terus yang ketiga, you are limitless, berikan yang terbaik di dalam bentuk pola hubungan kamu. Jika memang itu yang terbaik buat pasangan, berikanlah segala sesuatunya, apapun yang memang menurut kamu itu yang terbaik, dan jalankanlah hidup kamu dengan pasangan kamu seperti apa yang kamu pilihkan hidup kamu dengan memilih dia. You can do anything you choose ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sesuatu dalam sebuah bentuk pemilihan kamu dalam menjalankan apa yang harus kamu berikan dalam bentuk pasangan kamu supaya bisa tercipta harmonis dan rukun ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk pesan, kata bijaksana ataupun nasihat dalam apa yang harus kamu kerjakan dan harus kamu pertahankan supaya hidup kamu lebih bagus dengan pasangan kamu? Pertama yaitu mengenai tentang time. You are trying too hard. Give it time ya. Nah, jadi ini berusahalah lebih kerja keras dan segala sesuatunya akan diberikan dengan kemudahan jika kamu bisa lebih meyakinkan pasangan kamu untuk berkomitmen. Mungkin kamu bisa menjalankan hidup kamu ke depannya dengan mungkin melangsungkan pernikahan. Mungkin saja dengan komitmen harapan yang lain sehingga masih membutuhkan waktu untuk bisa mewujudkan apa yang akan kalian geluti, apa yang kalian kerjakan ya.
Terus yang kedua, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ya, jadi ibarat di sini mengatakan bahwa bersyukurlah atas berkat cinta yang akan segera menghampiri kamu. Ketahuilah bahwa kamu layak dan apa yang kamu inginkan oleh hati kamu. Jadi ya, tetaplah bersyukur dengan apa yang sudah kamu capai, dengan apa yang sudah kamu dapatkan, dan berikan yang terbaik oleh pasangan kamu, supaya kamu benar-benar bisa tercapainya sebuah keinginan dengan pasangan kamu, apa yang harus kamu inginkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Jalankanlah dan berikan yang terbaik di dalam hidup kamu, supaya apa yang kamu berikan bisa tercapai dengan keinginan yang baik. Ya, komitmen, keinginan, ekspektasi semua akan didapatkan jika sudah harinya akan didatangkan kepada kamu dengan waktu yang pas ya. Jadi teman-teman sudah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capai ya. Kedepannya nanti akan bisa lebih banyak berpengaruh dengan sisi positif jika kamu benar-benar tidak mengikat oleh beban masa lalu dan berikan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, untuk kamu zodiak Virgo udah selesai saya bacakan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan lebih jelas, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Ya, teman-teman di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, dan tetaplah mendukung channel YouTube Evan Jaya supaya bisa membantu Anda lebih jelas dan lebih bagus ke depannya ya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.